harus tertuang tertulis. Karena kalau sebuah peraturan tanpa tertulis, nah itu bermasalah. Implementasi adat bahasa Indonesia, syarat bahasa Indonesia kitabullah harus dipahami sekali bagaimana posisi nanti, di mana posisi Mimi Mama, di mana posisinya alim ulama, di mana posisinya cerdik pandai, gitu. Itu duduk sebenarnya. Kalau kita sudah pelajari tentang adat Minangkabau, khususnya adat Kurai, itu sangat jelas sekali. Dan Mimi Mama pada posisinya, dan Datuk pada posisi cerdik pandai, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Tokoh adat Nagari Kurai, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Marvendi Datuak Basa Balimo menyampaikan, sejauh ini, dasar dan tatanan adat Minangkabau telah lengkap, serta terstruktur sejak dulu kala. Hanya saja, kata Datuak Basa Balimo, yang juga sebagai narasumber pada acara bimbingan teknis terhadap para pemangku adat Kurai minggu lalu di Hotel Rocky. Saat ini, para pemangku adat belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Menurut mantan wali kota Bukit Tinggi itu, kehidupan masyarakat adat Minangkabau telah terstruktur dan tersistem, serta didasari falsafah adat yang jelas. Sehingga, guna memfungsikan pemerintahan adat sebagaimana layaknya roda pemerintahan, sebenarnya tidaklah sulit, asalkan para pemangku adat saling memahami dan mengerti tugas pokok serta fungsinya. Diadakan bimbingan teknis untuk sebenarnya cerdik pandai, ya. Kita berharap cerdik pandai karena memang tentu kalau Mimi Mama tidak akan mungkin kita berikan pelajaran. Tapi ternyata saking semangatnya, beberapa pangkat pun ikut menjadi peserta, sehingga kita memposisikan dia tetap tempat kita bermusyawarah, ya. Kita ingin kaitan yang cerdik pandai, ternyata malah Mimi Mama satu, ya. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Kita buat temanya pulangkan Siriah kegagalannya, pinang ketampuannya. Nah, kita inginkan Mimi Mama ini benar-benar pada posisinya kembali. Karena memang kita sudah memiliki bahasa-bahasa yang sangat luar biasa sekali. Ada bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah, dan ini kan kita coba kaji lebih detail, ya. Karena banyak orang yang mengkaji ini pertempuran antara kalangan adat dan kalangan ulama, tidak. Ternyata ini sejak tahun 1300-an itu sudah ada kesepakatan antara Raja Alam, Raja Ibadat, dan Raja Adat di Bukit Marapalam yang melihat bahwasanya memang kita harus bersatu, gitu. Karena kalau ada mengatakan ini perbenturan antara kalangan adat dan ulama, coba tanyakan di mana ada pernah berbentur antara ulama dan kalangan adat? Tidak pernah ada di Minangkabau. Minangkabau ini orangnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tapi karena mereka melihat ini bersatu, dibuatlah Sumpah Bukit Marapalam yang terdiri dari 15 pasal 90 ayat. Nah, kadang-kadang ini kita bahkan dibidikan saja baru. Nah, ada bahasa syarat bahasa kitabullah. Nah, ini kita coba kaji, ternyata sangat luar biasa sekali. Sudah menyelesaikan masalah-masalah kita secara keseluruhan. Nah, jadi alhamdulillah kita inginkan hilangkan Siriah ketampuannya kembali, ya. Sehingga Mimi Mama mengerti, cerdik pandai, mengerti bahasanya apa? Ada sesuatu yang harus mereka lakukan, mereka kerjakan. Ditambah lagi, kita ada undang-undang dasar, dan juga ada undang-undang khusus di Bukit Tinggi yang mengatakan Bukit Tinggi mempunyai karakteristik ada bahasa syarat bahasa kitabullah. Kita ingin bentuknya dulu lagi di tengah masyarakat. Ada pemangku adatnya, ada pemangku syaratnya, dan ada hal-hal yang kemudian ada wujud di tengah masyarakat, berbentuk dia kata-kata falsafah yang selalu dikatakan ada bahasa syarat bahasa kitabullah itu ada di tengah masyarakat kita. Kalau undang-undang atau konstitusi, malahan peraturan Menteri Dalam Negeri, malahan Perda juga mendukung atau mengakui keberadaan masyarakat adat tadi. Nah, kita kembali ke nagari kita, ya, nagari Kurai. Masing-masing nagari mempunyai tatanan adat dan sabana adat. Dan dasar kita juga ada hukum adat alam Minangkabau, ya, berdasarkan falsafah adat bahasa syarat bahasa di kitabullah. Nah, implementasinya ke nagari dengan adanya BIMPEK tadi,
itu harusnya ditindaklanjuti Bu ya. Sementara di Kurai juga susunan pemerintahan adat juga lengkap. Nah, bagaimana mengimplementasikan ke nagari tadi? Karena negara masing-masing negara itu punya sejarah masing-masing ya. Apa tanggapan dia? Ada, kan kita sudah punya kaidah juga. Ada adat sebatang panjang, ada adat selingkah negari. Nah, jadi peraturan di negari itu harus mengakomodir dua komponen itu. Yang selingkah negari, yang sebatang panjang. Dua-duanya harus kita aplikasikan gitu. Cuma masalah utamanya pertama hari ini kita ini belum satu persepsi. Itu yang pertama. Ada persepsinya kemudian cek ke dia kita. Nah, itu kapan kita bersatu? Yang kedua, kenapa tidak kita satu persepsi? Karena memang adat kita, undang adat kita belum pernah ada yang tertulis. Semuanya punya persepsi masing-masing. Nah, kita berharap nanti dalam BIMTEK ini minimal terbuka wawasan. Minimal kita sudah punya peluang untuk membuat sebuah aturan di negari yang adanya Undang-Undang Dasar, adanya Undang-Undang Nomor 53 2024, sehingga ketika ini disadari oleh Nini Mama, maka dari lama harus kita bersatu, kita rekonstruksi kembali bagaimana bentuk adat Kurai ini, yang badannya batang turun itu bagaimana tertulis ya. Jadi pangkat tua kita yang 100 tambah Nini Mama awal yang pemuda yang 26 itu benar-benar didudukkan kembali pada posisinya, nah, dipulangkan ke tempatnya, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, kalau dapat memang sudah detail itu kerjanya pangkat tua nagari apa kerjanya, pangkat tua banda apa kerjanya. Jadi harus tertuang ya. Iya, harus tertuang, tertulis. Karena kalau sebuah peraturan tanpa tertulis, nah itu bermasalah. Datuak Basa Balimo, akrab disapa Buya, mengingatkan, perangkat adat di nagari Kurai hendaknya memahami posisi atau kedudukan masing-masing sesuai perkembangan hukum negara, agar perangkat adat berada di posisi masing-masing. Maka sudah saatnya segala sesuatu dilakukan tertulis, termasuk undang adat itu sendiri. Jadi disitulah letaknya materi ini, implementasi adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah harus dipahami sekali bagaimana posisi nanti, di mana posisi Nini Mama, di mana posisinya alim ulama, di mana posisinya cerdik pandai, gitu. Itu duduk sebenarnya. Kalau kita sudah pelajari tentang adat Minangkabau, khususnya adat Kurai, itu sangat jelas sekali bahwa Nini Mama pada posisinya, dan datuk pada posisi cerdik pandai, sehingga tidak ada yang saling tindih kalau seandainya itu ditulis secara ada tulisan ya, artinya di undang adatnya lah. Tapi kalau seandainya tidak tertulis akan terjadi tempat tindih. Guna menindaklanjuti kelangsungan tatanan kekuasaan adat Salingka Nagari Kurai, Buya mohon lembaga terkait seperti Pemko Bukit Tinggi maupun legislatif bersedia memfasilitasi atau mendorong kearifan lokal itu terwujud. Yang pertama, kita minta kepada semua anggota dewan yang berdasar yang dari Bukit Tinggi provinsi, tolong pelihara kalau dapat setiap tahun menganggarkan pokir untuk pembinaan, untuk banyak pembinaan penjelasan tentang adatnya kepada untuk Nini Mama kita, untuk alim ulama kita, untuk cerdik pandai kita, dan untuk bunuh kambian kita. Ya, sedapatnya setiap tahun. Apalagi anggota dewan. Itu apa? Pertama, menamakan persepsi. Yang kedua, setelah menambah persepsi, ada action. Ada yang harus kita lakukan. Jangan sampai kemudian setelah dibuat pengkajian-pengkajian, kemudian tidak ada actionnya. Nah, kemudian setelah adanya actionnya itu salah satunya adalah apakah itu namanya undang adat? Apakah itu namanya kita minta kepada wali kota, tolong dibuatkan perdanya. Oh, kalau perdanya misalnya masalah agama itu urusan pusat. Kita tidak masalah agamanya. Ini sudah ada undang-undangnya. Minangkabau atau ke Bukit Tinggi mempunyai karakteristik adat bahasa ini syarat bahasa ini kitabullah. Kita masalah syaratnya. Kalau kita sudah masalah syaratnya, otomatis ya harus ada apakah nanti dinas yang kalau sekarang ya, kalau masalah agama diserahkan ke Kesrah, masalah budaya diserahkan kepada Kabid Budaya. Kapan mereka menyatu gitu? Saya dapat adat dan syarat ini satu kedinasan juga, sehingga menyatu bagaimana
aplikasinya juga satu. Iya. Dan ternyata bahasanya kan sangat jelas. Kalau kaidahnya bahwa adat bahasa syarak bahasa di kitabullah, syarak mengatur, adat memakai, ya, syarak nan kawi, adat nan lazim. Itu posisi sudah jelas. Di mana posisi adat, di mana posisi syarak, sudah jelas. Sekedar informasi. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemangku adat dan peningkatan kapasitas Bundo Kanduang digelar minggu lalu di Hotel Rocky, Kota Bukit Tinggi. BIMTEK terlaksana atas inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, yakni Bundo Nurna Eva Karmila. BIMTEK peningkatan kapasitas pemangku adat bertema, Pulangkan Siriah Ka Gagangnya, Pinang Katampuaknya. Sementara, BIMTEK peningkatan kapasitas Bundo Kanduang, bertema Manjapuik nan Tatingga, Manyelami nan Tabanam. BIMTEK menghadirkan beberapa orang narasumber. Di antaranya, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Cadiak Pandai Nagari Kurai, Syamsul Bahri Sarjana Hukum Sultan Sampono Ali, Marfendi Datuak Basa Balimo, dan termasuk Nurna Eva Karmila sendiri.